Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan saya. Kali ini saya akan membacakan cerita dari Mbah Ngesot yang berjudul Hotel Bekas Pembunuhan. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Hotel Bekas Pembunuhan. Tamu tengah malam. Tengah malam sekitar jam 12, seorang wanita berparas cantik bersama dua orang lelaki berbadan besar masuk ke dalam lobi hotel. Langkah mereka tampak tergesa-gesa dan langsung menghampiri dua orang resepsionis yang sedang berjaga. Dari penampilan wanita yang mereka bawa, orang pasti bisa menilai kalau wanita itu adalah pelacur. Dandanannya menor. Gincu merah tebal menempel di bibirnya. Bedak murahan melapisi wajahnya. Baju yang ia pakai menampakkan pusar. Celananya juga pendek sepaha dan hampir seselangkangan. Kamar nomor 111. Tanpa menyapa lagi, lelaki itu menjulurkan tangan untuk meminta kunci. "Sudah booking ya, Pak?" tanya Harry, si resepsionis. "Ya, jangan banyak tanya, cepat." Lelaki botak yang satu lagi malah membentak. "Maaf Pak, bisa tunjukkan KTP-nya?" pinta Harry. Salah satu dari mereka menyerahkan KTP dengan wajah kesal. Harry dibantu rekan kerjanya langsung memeriksa data diri lelaki itu di komputer. "Baik Pak, mari saya antar." Setelah ketemu, Harry langsung mengantar pria itu. Mereka naik ke lantai 2, melintasi koridor kamar hotel. "Ini kamarnya Pak." Harry membukakan pintu kamar sambil tersenyum ramah. Tanpa berterima kasih, mereka langsung masuk ke dalam kamar itu. Harry seperti sudah biasa menerima perlakuan seperti itu dari tamu. Dia pun beranjak pergi. Ia kembali berjaga bersama di meja resepsionis bersama Tiara, rekan kerjanya. Sesaat kemudian, ia melihat sesuatu tergeletak di lantai. Itu jelas dompet. "Tiara, ada dompet tuh," tunjuk Harry sambil menyenggol Tiara yang sedang mengantuk. "Wah, itu pasti punya tamu barusan." Tiara bangkit dari tempat duduknya lalu mengambil dompet tersebut. Ia membuka dompet itu lalu mencomot sebuah KTP dari dalamnya. Tiara memperhatikan foto KTP tersebut. Wajahnya sama persis dengan tamu yang barusan datang. "Ini punya bapak yang barusan check-in. Sana antarkan," suruh Tiara pada Harry. Harry berdecak kesal. "Kenapa nggak lu aja sih?" "Malas gua." "Lu aja sekalian. Tadi kan lu yang antar mereka ke kamar." "Biar gua panggil room service aja," kata Harry sambil meraih telepon. Tapi tidak ada satu orang pun yang menjawab teleponnya. "Sialan, pada kemana sih?" Ia menutup telepon itu. "Udah, lu aja sana. Cuman nganterin dompet doang. Siapa tahu lu dapat uang tip." Tiara memaksa. Akhirnya Harry mengalah. Dia meraih dompet itu lalu beranjak dari meja resepsionis. Setibanya di depan kamar nomor 111, ia heran kenapa pintu kamarnya tidak dikunci. Pintu itu terbuka sedikit, mungkin sejengkal tangan. Dari dalam kamar, Harry mendengar suara erangan seorang wanita dan desah dua orang lelaki. "Bangsat," gumam Harry sambil menggelengkan kepala. Ia urung mengetuk pintu itu lalu melangkah pergi menuju lift. Harry akan tunggu 2 jam lagi setelah mereka selesai bermain. Saat Harry menunggu lift, tiba-tiba ia terdengar jeritan wanita seperti dipukuli dari dalam kamar nomor 111. Beberapa kali wanita itu menjerit. Suaranya terdengar sangat keras. Harry tidak punya nyali untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dalam satu jeritan terakhir, terdengar suara berdebam seperti benda tumpul yang dihantamkan ke tubuh.
Setelah itu, jeritan tidak terdengar lagi. Buru-buru Harry masuk ke dalam lift. Di lobi, lelaki itu heboh menceritakan apa yang didengarnya barusan. Tiara tampak tidak peduli. Kedua matanya mengantuk. Tiara bilang, jangan terlalu mencampuri urusan orang. Wanita itu tahu kalau hotel ini memang sering digunakan sebagai tempat prostitusi. Ra, kita harus lapor. Itu cewek tadi kayak dianiaya. Udah, jangan pusing-pusing. Kita di sini hanya resepsionis. Selang beberapa saat, dua lelaki muncul dari lift dan langsung menghampiri resepsionis. Teman kami masih di kamar. Besok dia baru check out. Ujar salah satu dari mereka lalu pergi begitu saja. Oh ya Pak, ini dompet Bapak tadi jatuh di lantai. Ragu-ragu Harry menyerahkan dompet itu. Lelaki berkepala botak pelontos mengambilnya dan lagi-lagi tanpa ucapan terima kasih. Mereka pun pergi dari hotel. Itu mereka orangnya, Ra. Harry menunjuk ke arah dua lelaki itu. Hus, udah jangan tunjuk-tunjuk. Tiara, bagaimana kalau cewek tadi udah mati? Kan dua cowok tadi udah bilang kalau si cewek masih dalam kamar. Periksa yuk. Enggak ah, udah jangan parnoan gitu. Tiara semakin kesal. Ia mengibaskan tangan Harry dari bahunya. Tiba-tiba telepon berdering. Harry segera mengangkatnya. Dengan resepsionis, ada yang dapat kami bantu? Hai, aku pesan nasi goreng dong. Terdengar suara imut dari seberang telepon. Baik, antar ke kamar nomor berapa ya? Tanya Harry sambil mencatat pesanan. Nomor 111. Saat mendengarnya, hati Harry lega. Ternyata benar kata Tiara, kalau wanita itu masih hidup. Ada lagi yang mau dipesan? Sama jus jeruk? Baik. Harry kembali mencatat pesanan. Setelah telepon ditutup, Harry langsung menghubungi room service untuk memproses makanan yang dipesan wanita itu. Beberapa saat kemudian, nasi goreng berhasil diantarkan oleh petugas. Tapi Harry masih penasaran dengan kondisi wanita itu. Andre, lu tadi antar makanan ke kamar nomor 111 ya? Gimana keadaan cewek itu? Dia baik-baik aja kok. Katanya dia juga mau renang. Berenang? Malam-malam gini? Iya. Bisa antar aku ke kolam renang gak? Sebelum mereka selesai bercakap, seorang wanita muncul dari lift. Ia sudah mengenakan bikini yang diselimuti handuk kimono. Oh, baik bu. Andre dengan sigap menghampiri wanita itu lalu mengantarnya ke kolam renang. Harry mengikuti dari belakang. Diperhatikannya wanita yang sedang berenang itu. Jarang sekali ada tamu yang mau berenang tengah malam seperti ini. Entah kenapa, Harry masih penasaran. Ia naik ke lantai 2 lalu buru-buru menghampiri kamar nomor 111. Kali ini, pintunya terbuka lebar. Dan betapa terkejutnya Harry saat melihat mayat wanita terkapar di atas kasur. Mayat itu melotot. Kepalanya retak seperti habis dihantam benda tumpul. Darah membasahi tempat tidur. Buru-buru Harry lari ke ujung koridor. Ia menyibakkan tirai jendela kaca yang mengarah langsung ke kolam renang di belakang hotel. Dilihatnya wanita itu masih asyik main air di kolam renang. Padahal jelas-jelas wanita itu sudah mati. Saat Harry masih tercengang dengan apa yang dilihatnya, tiba-tiba pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Seperti ada yang membantingnya. Sontak saja, Harry lari kocar-kacir sambil berteriak minta tolong. Kamar nomor 111. Hotel yang mengarah langsung ke pantai itu memang tidak pernah sepi pengunjung. Mungkin karena merupakan hotel paling mewah di kawasan itu, sehingga bukan hanya digunakan sebagai tempat menginap saja,
tapi juga sering digunakan untuk berbagai kegiatan. Walau beberapa minggu lalu pernah terjadi pembunuhan terhadap seorang pelacur, hotel ini tak lantas dihindari pengunjung. Kamar nomor 111 yang bekas pembunuhan itu hanya ditutup selama 5 hari. Pihak hotel membuka kembali pemesanan untuk kamar nomor 111 setelah kasusnya selesai. Pelaku berhasil diidentifikasi melalui CCTV. Mereka pun ditangkap dan diadili. Belum ada yang menempati kamar itu semenjak terjadi pembunuhan. Namun, akhirnya tepat pada bulan Oktober, pemerintah pusat mengadakan sebuah acara untuk memperingati Bulan Bahasa. Acara tahunan itu dinamakan Pemilihan Duta Bahasa Seprovinsi. Kebetulan sekali, hotel bekas pembunuhan terpilih sebagai tempat perhelatannya. Wah, bagus banget ya hotelnya. Fadil sumringah saat tiba di halaman hotel. Dia adalah salah satu mahasiswa yang menjadi perwakilan kampusnya. Iya Dil, makan enak nih kita. Timpal Zainal, dia satu kampus dengan Fadil. Mereka berdua tiba di hotel tersebut setelah menempuh perjalanan selama 1 jam. Halaman hotel mulai ramai. Para peserta dari berbagai kampus seprovinsi mulai berdatangan. Satu persatu mereka melakukan check-in di lobi hotel. "Lu, kamar nomor berapa?" tanya Zainal sambil memegang kunci kamar Fadil. 111 nih, jawab Fadil. "Wah, nomor cantik. Tukeran mau nggak?" tawar Zainal. "Emang lu nomor berapa?" "Nomor 80. Tukeran ya. Kamar lu pasti di lantai atas, jadi pemandangannya pasti indah banget." Zainal memaksa. "Ya udah, serah lu aja." Bagi Fadil tidak masalah mau tidur di kamar nomor berapapun. Yang penting bisa istirahat. Perjalanan dari kampus ke hotel lumayan membuatnya lelah. Dia ingin segera membaringkan diri di kasur hotel yang empuk. Zainal diantarkan ke lantai 2 oleh Harry, si resepsionis yang pernah melihat mayat di kamar itu. Wajah Harry terlihat gugup. Sebenarnya dia khawatir pada tamu yang sedang diantarnya. Harry yakin kalau wanita yang pernah mati di kamar itu masih bergentayangan. Sebab Harry sering mendengar suara gaduh di dalam kamar nomor 111. Kadang ada suara tawa perempuan, kadang menangis. Kadang seperti ada yang sedang menonton televisi. Padahal jelas-jelas kamar itu kosong, tidak berpenghuni. "Ini kamarnya Mas." Harry membuka pintu sambil tersenyum ramah. Kamar itu rapi. Ada spring bed warna putih dan 2 bantal. Di dindingnya menempel TV LED 40 inch. Ada kulkas kecil di samping tempat tidur. Juga ada meja dan kursi casual di dekat jendela. Kamar itu juga dilengkapi sebuah kamar mandi yang terbilang cukup mewah. Di atas meja sudah disiapkan sepasang sandal slop tipis ala hotel. Wow, Zainal terkagum-kagum. Ini memang baru pertama kalinya ia menginap di hotel. "Ada apa ya Mas?" tanya Harry. "Bagus banget kamarnya." Zainal membuka sepatu. Dia lalu membaringkan badan di atas spring bed yang empuk. "Ini kan hotel Mas." Zainal nyengir. "Mantap Pak." Ia lalu mengacungkan jempol ke arah Harry. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba terngiang di telinga Harry suara tawa seorang wanita. "Kenapa Pak?" tanya Zainal yang heran melihat ekspresi si resepsionis. "Enggak apa-apa, kalau butuh apa-apa telepon aja ya, itu nomornya sudah tertera." "Sip." Harry kemudian menutup pintu kamar tersebut. Setelah mengikuti pembekalan di ballroom selama berjam-jam, Zainal pulang ke kamarnya. Dia sangat lelah. Lampu ia matikan dan hanya menyalakan lampu tidur saja. Televisi dibiarkan menyala, menayangkan channel khusus olahraga.
Tidak lama kemudian, dia tertidur, sementara televisi masih menyala. Entah pada jam berapa Zainal terbangun. Ia mendengar tawa seorang wanita seperti sedang asyik menonton televisi. Dalam keadaan mengantuk, ia meraba-raba remote TV. Matanya memicing ke arah layar. Zainal heran, kenapa tayangannya berganti ke serial drama Korea. Tanpa berpikir macam-macam, ia langsung mematikannya. Ia pun kembali tidur. Sebelum terlelap kembali, tiba-tiba dia mencium bau parfum wanita yang sangat menyengat. Ia mengendus-enduskan hidungnya lalu mengernyitkan dahi. Zainal pun bangun dan melangkah ke kamar mandi karena bau parfum itu berasal dari sana. Sesaat sebelum ia membuka pintu kamar mandi, seseorang menekan bel pintu kamarnya. Berkali-kali bel itu ditekan, terkesan memaksa. Penghuni gaib. Zainal membuka pintu kamarnya. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Pikir Zainal, mungkin tadi ada orang yang iseng. Pintu ditutup kembali. Masih penasaran dengan bau parfum yang ia endus, ia akhirnya perlahan membuka pintu kamar mandi itu. Anehnya, tidak ada apa-apa di dalam sana. Zainal mendongak ke atas, tapi tetap saja tidak ada apapun. Ia berdecak kesal lalu kembali ke tempat tidurnya. Malam itu, ia akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Namun, lagi-lagi saat ia bangun pagi hari, televisi itu sudah menyala. Ia mencoba mengingat-ingat dan yakin tidak menyalakan TV sebelum tidur. Pasti televisinya rusak, gumam Zainal. Diraihnya remote televisi, lalu mematikannya. Hari ini akan ada seminar tentang sejarah bulan bahasa. Ia harus segera mandi dan sarapan. Beberapa saat kemudian, telepon berbunyi. Saat itu Zainal sedang mengenakan pakaian. Buru-buru ia mengangkatnya. Halo? Zainal, kita ketemu di bawah ya. Udah disiapin sarapan tuh. Orang-orang juga udah pada kumpul. Oh, oke deal. Zainal menutup telepon. Ia mempercepat geraknya, mematut diri di depan cermin. Tak lupa, ia juga menyisir rambutnya sampai klimis. Setelah rapi dengan mengenakan batik keemasan, celana bahan, dan sepatu pantofel, ia kemudian bergegas ke lobi. Di sana sudah ramai oleh para peserta. Mereka mengambil sendiri makanan yang sudah disajikan oleh pihak hotel. Zainal dan Fadil bergabung satu meja dengan dua peserta lain yang berasal dari Tangerang. Kalian tahu nggak sih kalau pernah ada pembunuhan di hotel ini? Tanya Santi. Seriusan? Fadil penasaran. Ya, tapi kamar hotelnya dirahasiakan. Nggak ada yang tahu pembunuhan itu terjadi di kamar nomor berapa. Lanjutnya. Menurut gua, hotel ini memang angker, ujar Hilda. Ya, setiap hotel pasti ada saja penghuni gaibnya. Selama kita tidak mengganggu mereka, gua yakin kita baik-baik aja, timbal Zainal. Ia enggan menceritakan kejadian aneh yang dialaminya semalam. Acara hari itu berjalan sesuai rencana. Ada sesi seminar, perkenalan masing-masing peserta, dan interview bersama para juri. Selepas acara, Zainal kembali ke kamar. Ia sangat lelah setelah mengikuti rangkaian acara seharian. Namun setibanya di kamar, ia heran lantaran kamarnya acak-acakan seperti kapal pecah. Padahal tadi siang ia sudah merapikannya. Lebih parahnya lagi, ada bungkusan makan ringan yang berserak di lantai. Itu makanannya sengaja ia bawa dari kampus. Siapa yang sudah makannya? Tanya Zainal dalam hati. Yang lebih membuatnya kaget, ada jejak kaki berlumur darah di kamar. Jejak itu mengarah ke koridor sebelah kanan. Karena penasaran, ia pun mengikuti jejak kaki tersebut. Tetapi di depan jendela hotel, jejak itu terputus.
Dari jendela itu, Zainal melihat ada seorang wanita. Ia sedang asyik berenang di kolam renang hotel. "Nal!" Seseorang menyentuh pundaknya. Itu membuat Zainal terkejut bukan main. "Ah, ngagetin aja lu, Dil." Ternyata itu Fadil. "Gua boleh tidur di kamar lu nggak?" tanya Fadil. "Emang kenapa kamar lu?" "Gua nggak bisa tidur, takut setan. Gara-gara waktu siang ada yang cerita korban pembunuhan." "Ya elah, Dil, gitu aja takut." Zainal melirik jejak kaki di lantai. Anehnya, jejak itu sudah tidak ada. Sebisa mungkin Zainal menyembunyikan ketakutannya. Ia tidak mau membuat suasana semakin kacau. Dalam hatinya, ia sebenarnya bersyukur si Fadil mau numpang tidur di kamarnya. Gila, berantakan banget kamar lu, Nal. Ya nih, maklum lah, namanya juga cowok, jawab Zainal. Malam itu, Fadil tidur di kamarnya Zainal. Mereka tidur sangat nyenyak. Tidak ada makhluk halus yang mengganggu mereka. Tepat jam 6 pagi, telepon berbunyi membangunkan Zainal. Sementara itu, Fadil masih tidur nyenyak. Dalam kondisi masih mengantuk, Zainal mengangkat telepon. "Nal, cepat mandi, sarapan ke bawah ya. Hari ini ada acara presentasi dari masing-masing peserta." Itu suara Fadil dari sebelah telepon. Seketika, jantung Zainal berdegup kencang. Ia mulai merinding, keringat dingin mulai keluar. Kantuk itu seketika sirna, berganti dengan rasa takut dan ngeri. Lalu, siapa lelaki yang sedang tidur di sampingnya? Pesta setan. Zainal perlahan meletakkan kembali gagang telepon itu. Ia menelan ludahnya sendiri lalu membalikkan badan. Lelaki yang barusan tidur di sampingnya sudah menghilang. Zainal terperanjat, dadanya turun naik. Segera ia pergi ke kamar mandi. Ia mandi dengan sangat cepat seperti bebek. Kurang dari 10 menit, ia keluar dari kamar mandi dan langsung mengenakan pakaian tanpa mematuh diri di depan cermin. Penampilan Zainal acak-acakan. Dia bahkan belum sempat memasukkan baju kemejanya ke dalam celana. Di tangannya ada sebuah stop map yang berisi bahan untuk presentasi. Wajah Zainal terlihat panik saat ia duduk di meja makan bersama Fadil. "Lu kenapa?" Fadil heran melihat penampilan temannya yang acak-acakan itu. "Dil, di kamar gua ada setannya." "Hah? Serius lu?" "Tadi malam setan itu menyerupai lu. Dia tidur sama gua." Mendengar pernyataan temannya, Fadil tersedak. Segera ia meminum air putih. Kedua matanya sampai berair. "Pelan-pelan, Dil. Pindah kamar aja lu," saran Fadil. "Iya nih, gua mau ngomong ke panitianya." "Iya, nanti ya bisa cara kita ke panitia." Selesai sarapan, mereka berdua kembali ke ballroom untuk mengikuti sesi presentasi. Di sana, para peserta sudah berkumpul. Tema presentasi kali ini adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Fadil dan Zainal sudah mempersiapkannya dengan sangat matang. Ruangan itu bergemuruh. Para peserta masih mengobrol satu sama lain sebelum akhirnya Pak Denny, ketua pelaksana, berbicara melalui mikrofon. "Selamat pagi semuanya." "Pagi, Pak," jawab mereka serentak. "Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sesi presentasi dari masing-masing peserta. Semuanya sudah siap?" "Sudah, Pak." Satu persatu mereka melakukan presentasi sampai akhirnya tibalah giliran Zainal yang maju ke depan. Ia menayangkan beberapa slide PowerPoint yang sudah disimpannya dalam flash disk. Awalnya semua berjalan dengan lancar,
Namun, di tengah-tengah presentasi, Zainal melihat ada hal aneh di antara bangku peserta. Ada sosok wanita dengan kepala penuh darah sedang duduk di antara para peserta. Wanita itu melihat ke arah Zainal dengan tatapan datar. Zainal tidak bisa menahan diri. Ia menunjuk ke tengah-tengah bangku para peserta sambil menampakkan wajah ketakutan. "Setan! Ada setan!" teriak Zainal membuat para peserta panik. Mereka berdiri lalu mencari objek yang ditunjuk Zainal. "Semua harap tenang." Pak Denny naik ke atas panggung. "Pak, ada setan! Itu, Pak!" Zainal terus menunjuk ke tengah-tengah bangku peserta. Wanita itu masih duduk di sana. "Mas, tolong ambilkan air," pinta Pak Denny pada salah satu panitia. Air dalam botol itu dibacakan doa-doa oleh Pak Denny. Ia lalu membasuhkan air tersebut pada wajah Zainal. Seketika saja, wanita yang dilihat Zainal menghilang. Ia mulai tenang, tapi nafasnya masih terengah-engah. "Gak apa-apa, semua peserta duduk kembali di tempat masing-masing. Kita akan lanjutkan presentasinya," kata Pak Denny. Zainal dituntun turun dari panggung lalu diberi minum air doa-doa. "Kamu gak apa-apa?" tanya Pak Denny sambil menatap wajah Zainal yang masih tercengang dengan penampakan makhluk mengerikan tadi. "Tadi ada cewek yang wajahnya penuh darah, Pak. Di sana. Dia duduk di sana," tunjuk Zainal. "Nal, lu kenapa?" Fadil menghampirinya. "Setan, Dil. Hotel ini ada setannya." "Pak, tolong Zainal dipindahkan kamarnya," pinta Fadil. "Iya, Pak. Kamar saya ada setannya." "Itu cuma halusinasi kamu aja. Gak ada setan di sini," Pak Denny menyangkal. "Saya tetap mau pindah kamar, Pak." "Ya sudah, nanti saya coba carikan yang kamu mau bertukar kamar sama kamu ya." Doni, salah seorang peserta, mau bertukar kamar dengan Zainal. Malam itu, ia mengajak Fahri, teman satu kampusnya, untuk menginap di kamar nomor 111. Bukan untuk diskusi materi presentasi, melainkan untuk bermain jelangkung. Mereka berdua memang suka dengan hal-hal gaib. Kebetulan Doni sudah tahu mengenai kabar pembunuhan di hotel ini. Kemarin malam, ia sudah main jelangkung di kamarnya, tapi tidak terjadi apapun. Saat diumumkan siapa yang ingin bertukar kamar dengan Zainal, jelas saja Doni senang. Dia mau bermain jelangkung di kamar itu. "Lu tahu kalau roh itu bisa membantu kita," ujar Doni. Lampu kamar dimatikan, mereka hanya menyalakan lilin. "Bantuan kayak gimana?" Fahri penasaran. "Orang-orang main jelangkung buat dapetin nomor togel. Nah, kalau gua beda." "Bedanya?" "Lu tahu kan, kalau di kampus gua naksir banget sama si Diana. Cantik, montok pula," Doni menyeringai. "Nah, kalau di kamar ini ada rohnya, gua mau minta bantuan agar si Diana naksir juga sama gua." Fahri mengangguk-angguk. Masuk akal juga sih. Doni mulai mengeluarkan jai langkung dari dalam tasnya. Jai langkung itu terbuat dari batok kelapa yang digambar bentuk wajah dengan spidol permanen, baju bekas, dan 2 batang kayu. Di ujung kayu jai langkung berbentuk runcing. Entah kenapa dibuat seperti itu. Keduanya langsung memegang batang jai langkung sambil mengucap mantra yang Doni dapatkan dari internet. 5 kali mereka mengucap mantra, tapi tidak jadi apa-apa. Lilin pun masih menyala dengan tenang. "Gak ada, Don. Percuma. Udah, gua balik aja ya." Fahri bosan. "Yaudah deh." Jam 12 malam. Doni mendengkur. Dia tidur sangat nyenyak. Lampu dimatikan.
Yang menyala hanya lampu tidur Jailangkung tadi masih tergeletak di lantai, bersama lilin yang sudah padam. Namun, tiba-tiba lilin itu menyala kembali dengan sendirinya. Jailangkung bergerak seperti ada yang menggeserkannya. Lalu, seketika berdiri dengan tegak. Jailangkung itu melayang di tengah temaramnya cahaya lilin. Dari langit-langit kamar muncul suara seorang wanita menirukan mantra Jailangkung yang diucapkan Doni. Jailangkung itu semakin mendekat. Kini ia melayang di atas Doni yang sedang tidur nyenyak. Kerasukan. Pagi hari bel kamar Doni berbunyi. Dia kesiangan. Fahri sudah menelponnya berkali-kali, tapi tetap tidak diangkat. Sekarang pintu itu digedor keras oleh Fahri. Dia heran, kenapa Doni tidur sangat pulas. Sebentar lagi akan ada UKBI, ujian kemahiran bahasa Indonesia, dan Doni pasti akan telat. Don, bangun Don! Fahri terus menggedor pintu itu sekuat tenaga, namun tetap tidak ada jawaban. Ia lalu pergi ke lobi meminta bantuan petugas hotel untuk membukakan pintu kamar Doni. Fahri takut ada hal buruk yang terjadi pada temannya itu. Anehnya, saat Fahri kembali dengan membawa seorang petugas hotel, kamar Doni malah sudah terbuka. Doni tampak sedang mematuk diri di depan cermin. Don, buat gue panik aja lu. Ayo buruan, kita udah telat nih. Doni tidak menjawab. Dia tetap menyisir rambutnya di depan cermin. Don, sabar Ri. Ini gue lagi siap-siap. Akhirnya Doni bersuara. Nada bicaranya datar dan tidak seperti biasanya. Fahri melirik ke lantai, mencari Jailangkung yang mereka mainkan semalam, dan ternyata sudah tidak ada. Fahri menyuruh petugas hotel untuk pergi. Don, Jailangkungnya mana? Ada di tas gua. Oh, ya udah. Yuk buruan, udah pada mulai ujian tuh. Oke. Di ruang ujian, Doni tidak mengerjakan satu soal pun. Ia memandangi lembar soal dengan tatapan kosong. Tangan kanannya menggenggam pensil. Semakin lama genggamannya semakin kuat. Pensil itu pun patah, membuat Fahri yang duduk di sampingnya terkejut. Lo kenapa, Don? Gak apa-apa. Doni menggelengkan kepala. Dia mengambil kembali pensil yang sudah patah. Fahri melongkokkan kepala. Ia melihat lembar jawaban temannya itu. Kok masih kosong? Lu sakit? Gue bingung mau jawab apa. Tampak kedua bola mata Doni merah. Lu begadang ya? Mata lu merah? Iya, semalam gue gak bisa tidur. Akhirnya Fahri membantu temannya. Diam-diam ia menukar lembar jawaban lalu mengerjakan soal milik Doni. Tidak lama berselang, Doni beranjak dari tempat duduknya. Ia izin untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, Doni hanya berdiam diri saja di wastafel, memperhatikan wajahnya sendiri di depan cermin. Seorang lelaki masuk ke dalam toilet itu. Lelaki itu tak lain adalah Harry, si resepsionis. Ia tidak memperhatikan seorang yang sedang berdiri di depan cermin karena Harry sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Selesai buang air kecil, ia berjalan ke arah wastafel lalu mencuci tangannya. Dan betapa terkejutnya Harry saat melihat sosok wanita di cermin itu. Harry sangat ingat kalau itu adalah wanita yang pernah mati di kamar nomor 111. Namun, saat Harry menoleh ke sebelah kanan, yang tampak adalah sosok Doni. Astagfirullah. Ada apa, Mas? Tanpa berkata apapun lagi, Harry lari terbirit-birit. Di meja resepsionis, Harry menceritakan apa yang barusan ia lihat pada teman kerjanya. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang percaya pada cerita Harry. Pikir teman-temannya, mana mungkin ada setan di siang bolong seperti ini.
Doni kembali ke ruang ujian. Lembar jawabannya sudah selesai dikerjakan Fahri. Panitia berkeliling untuk mengambil lembar jawaban peserta. Doni menyerahkan lembar jawabannya. Kali ini wajahnya pucat. "Kamu sakit?" tanya panitia. "Enggak kok, aku baik-baik aja," jawab Doni. "Kalau sakit berkabar ke panitia ya." "Baik, Bu." Panitia itu berlalu dari hadapan Doni. Tapi Fahri masih bingung dengan apa yang terjadi pada temannya itu. "Apa karena jelangkung semalam?" tanya Fahri dalam hatinya. "Fahri, antar gua ke kamar dulu yuk," pinta Doni di tengah coffee break. "Ngapain?" "Gua mau nunjukin sesuatu sama lu." "Apaan?" "Nanti biar lu lihat sendiri." Fahri pun mengiyakan. Mereka beranjak dari ruangan itu. Di dalam lift, Fahri melihat tangan kanan temannya itu bergetar. "Lu kayaknya sakit, Don." "Enggak kok, gue baik-baik aja." Doni menoleh ke temannya sambil tersenyum. Setibanya di kamar nomor 111, Doni menyuruh temannya itu untuk memeriksa sesuatu di samping tempat tidurnya. "Ada apa sih, Don?" Fahri berlutut di samping tempat tidur itu. Ia mencari sesuatu yang ditunjuk temannya. "Mana? Gak ada apa-apa." Belum sempat Fahri bangun, lehernya tiba-tiba dicekik dengan sebuah sabuk. Kepalanya diinjak ke lantai, membuat Fahri tidak bisa berteriak. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Air liur keluar dari mulutnya. Kedua matanya melotot. Ia tidak bisa bernafas. Kedua tangan dan kakinya bergerak-gerak seperti kecoa yang kesekarat. Sebelum akhirnya ia tewas dengan leher menjulur keluar. Doni menyeret mayat temannya itu ke dalam kamar mandi. Setelah selesai, ia lalu kembali ke ruang ujian untuk mengikuti acara selanjutnya. Selama coffee break, ia terus-terusan menatap Hilda, yang ditatap sesekali tersenyum sambil mengangguk gugup. "Temanmu mana?" Panitia menyentuh pundak Doni. "Dia pulang." "Hah? Pulang? Ke kamar?" "Kan, dia pulang ke rumah." Panitia pun terkejut mendengar penjelasan Doni. Bagaimana mungkin ada peserta yang pulang begitu saja di tengah acara seperti ini? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Dongeng Seram.